Permisi Pak, saya Maris Lepu dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan kronologis Perang Sunggal yang terjadi pada tahun 1872 sampai 1895. Dalam catatan resmi pihak Belanda, peristiwa perlawanan ini disebut dengan Bata Oorlog atau Perang Bata. Sedangkan di pihak sebaliknya lebih dikenal dengan Perang Sunggal. Disebutkan Perang Sunggal tidak hanya karena titik awal perlawanan bermula dari wilayah Sunggal, tapi juga dikarenakan Urung Sunggal Serbanaman yang merupakan lembaga adat dan pemerintahan lokal adalah titik pusat koordinasi dan simbol dari perlawanan tersebut. Perkembangan ekonomi kapitalisme di belahan Eropa semenjak abad ke-17 membawa pengaruh ke berbagai belahan dunia lainnya. Salah satu wilayah yang tak luput dari pengaruh itu adalah Sumatera Timur. Kualitas mutu tembakau Delhi sebagai pembalut cerutu yang terbaik tak ayal menggoda nafsu serakah pada kapitalis untuk menguasai lahan-lahan kepunyaan rakyat. Dalam rentang yang pendek, peristiwa Perang Sunggal diawali oleh keberadaan seorang Belanda bernama Jacobus Nenius. Dia adalah orang Belanda yang sebelumnya menjarah tanah-tanah di Jawa Timur untuk perkebunan tembakau yang di bawah bendera kongsi Van den Aren dan juga berpusat di Surabaya. Media-media barat itu menyebutkan figur Nenius sebagai Lance Dollar dan seorang pedagang keturunan Arab kelahiran Surabaya bernama Syed Abdullah Ibnu Umar bin Sagih. Tentu, ikhwal kedatangan Abdullah di Delhi bukan serta-merta. Dirinya adalah seorang pedagang antar pulau. Suatu ketika, kapal yang juga dinahkodainya karam. Setelah Abdullah berkelana dan terdampar di Delhi. Pengembaraannya itu kemudian mengantarkan Abdullah dekat dengan Sultan Delhi, yaitu Mahmud Perkasa Alam. Singkatnya, karena Sultan Delhi menyukai kepribadian Abdullah, dia pun kemudian dinikahkan dengan adik Sultan. Abdullah kemudian juga dipercaya untuk menjadi penasihat Sultan. Dalam salah satu nasihat Abdullah kepada Sultan adalah agar Sultan menarik para investor asing untuk membuka perkebunan tembakau di Delhi, tentu dengan dalih memakmurkan negeri. Nasihat itu kemudian diterima Sultan, yang kemudian mengutus Abdullah pergi ke Jawa untuk melakukan semacam studi banding, sekaligus melobi para investor yang kebanyakan adalah orang Belanda. Pada tanggal 7 Juli 1863, sampailah para Jacobus Nenius. Saya ulangi, sampailah pada Jacobus Nenius yang kemudian berinvestasi di Delhi. Awalnya dia hanya mendapatkan konsesi lahan sebesar 4.000 bahu atau kurang lebih 3.000 hektar dengan masa kontrak 20 tahun. Ini belum termasuk dengan soal bebas bea sewa dalam 5 tahun pertama. Kelak kemudian, Nenius setelah kegagalan pertama, dirinya malah mendapatkan konsesi lahan hingga 99 tahun. Itu terjadi setelah dirinya bermitra dengan pemodal lain dari Belanda. Luasnya tanah yang diberikan Sultan Mahmud kepada Nenius meliputi daerah Mabar, Pulau Berayan, Glugur, Kesawan, Sukaraja, Sungai Mati, Kampung Baru, dan Deli Tua, dan juga terus bertambah luasnya dari tahun ke tahun. Para penguasa Belanda tampaknya semakin agresif untuk menguasai lahan yang subur dan yang sangat cocok, dan juga yang salah satunya untuk menanam tembakau, yang kala itu sanggup memberikan keuntungan melimpah bagi rejim kolonial Hindia Belanda. Bahkan, tembakau Delhi menjadi komoditas yang paling laris kala itu karena merupakan bahan dasar cerutu yang diekspor ke Eropa dan ke Amerika. Di dalam akte konsesi atau Traktat Siak pada tahun 1858 yang dijadikan landasan hukum Nenius, yaitu bahwa tidak ada penjelasan bahwa tanah-tanah yang sudah kosong menjadi pemukiman atau kampung atau perladangan masuk sebagai tanah yang dikonsesikan. Namun, dalam realitasnya, tanah-tanah itu turut pula terampas dan dijarah para penguasa perkebunan Belanda itu. Tentu,
dengan dalih mendapatkan perlindungan hukum dari Sultan Delhi. Hal inilah yang kemudian semakin memicu perlawanannya pertama kali dipimpin oleh Datuk Kecil. Yaitu Datuk Kecil ialah paman dari Datuk Baidus Zaman yang kelak kemudian dikenal dengan Perang Sunggal. Menanggapi perkembangan yang ada, maka pada bulan Desember 1871, Datuk Baidus Zaman selaku Raja Urung Sunggal Serbanyaman beserta kerabatnya dan orang-orang dekatnya, termasuk orang-orang Karo dari pegunungan, mengadakan rapat rahasia di sebuah kebun lada. Rapat itu dihadiri oleh Datuk Kecil Surbati, yaitu Mahini, Datuk Jalil Surbati, Datuk Sulong Barat Surbati, Nabung Surbati atau Pulu Jumaraja selaku komandan pasukan orang Karo pegunungan, dan Tuanku Hasim mewakili Panglima Nyak Makam sebagai komandan Laskar Aceh, Alas dan Gayo. Hasil dari pertemuan ini adalah kesepakatan seluruh pihak yang hadir untuk menentang dan mempertahankan setiap jengkal tanah warisan leluhur dari penyerobotan pihak Belanda. Selain itu, juga disepakati bahwa seluruh pihak yang hadir untuk secara bersama-sama mengusir para penjajah. Genderang Perang Sunggal pertama sekali ditabuh pada bulan Mei tahun 1872. Yakni pada saat terjadi peristiwa tembak-menembak antara Simbisa Sunggal atau pasukan tunggal dengan pasukan Belanda di berbagai tempat. Pada peristiwa tembak-menembak pada tanggal 17 Mei 1872, para pejuang Sunggal menewaskan 2 serdadu Belanda serta melukai beberapa orang termasuk Letnan Lange atau komandan marinir Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1872, pasukan Datuk Sulong Barat Surbati berhasil menghancurkan pasukan Belanda di Sapu Uruk dan Tanduk Benua. Dikarenakan perlawanan yang begitu hebat dari pejuang Sunggal, maka pemerintah Hindia Belanda melakukan asisten Residen Riau, Loker de Bruisne, mencoba untuk menyelesaikannya melalui jalur diplomasi. Raja Urung Serbanyaman, Datuk Baidus Zaman Surbati beserta beberapa orang penghulu kampung Karo Dusun atau kampung di sekitar Delhi lainnya dikumpulkan. Datuk Baidus Zaman Surbati diminta secara paksa untuk memerintahkan para pejuang Sunggal untuk menghentikan perlawanan dan pulang ke rumah masing-masing. Namun, permintaan Belanda itu ditolak mentah-mentah olehnya dan ia pun dikenakan hukuman tahanan kota. Meskipun dikenakan status tahanan kota, Datuk Baidus Zaman Surbati sebagai pemimpin perlawanan tidak mengenal kata menyerah. Dibantu para kerabatnya yang bertindak selaku komandan lapangan, para pasukan Sunggal terus melancarkan gerilya terhadap aset perkebunan Belanda. Komunikasi antara Datuk Baidus Zaman Surbati selaku pemimpin dengan para komandan lapangan dilakukan melalui perantaran kurir yang menyamar sebagai perlanjak sirah atau orang yang memikul bungkusan berisi garam. Walaupun terus dimata-matai, melalui kontak rahasia yang cukup rapi ini, pihak Belanda tak punya alasan untuk menangkap Datuk Baidus Zaman secara resmi. Sebagaimana dalam laporan Kontrolir DIMS tertanggal 12 Juni 1872, pasukan Sunggal juga turut diperkuat oleh Wan Musa dari kejujuran Sinembah dan Tengku Solong Hebar dari kejuruan Selesai. Di samping itu, kejuruan Bahorok, kejuruan Stabat, Tan Mahidin juga orang-orang Karo di Langkat Hulu mendukung para pejuang Sunggal setelah mereka mengadakan rapat di Tanjung Jati. Setelah rapat itu, para pejuang itu mulai membakari bangsal-bangsal tembakau dan rumah-rumah tuan kebun Belanda. Akibatnya, produksi tembakau berhenti. Para tuan kebun berlarian membawa anak dan istrinya mengungsi ke Labuan Delhi. Sunggal dalam keadaan kacau balau di mata para tuan kebun. Sekian Pak, sejarah yang bisa saya simpulkan dari Perang Sunggal yang terjadi pada 1872 sampai 1895. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.